Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kuliah pada hari ini akan kita bahas mengenai materi kita di minggu pertama. Baik, ini mungkin kuliah Anda daring pertama kali ya, untuk mahasiswa semester 1 di mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, saya akan share materi kita hari ini, yaitu tentang understanding political science atau bagaimana kita memahami ilmu politik. Baik, saudara sekalian, materi kita sampai dengan midterm atau mid semester kalau dulu ya. Kalau sekarang ada kompetensi 1, 2, 3, dan 4. Kalau sekarang ini sampai kompetensi kedua atau mid semester. Materi kita yang pokok adalah satu, tentang history and the contributors. Jadi sejarah dan para pemikir dalam ilmu politik. Ini from the ancient until a modern era ya. Kemudian yang kedua, kita akan bicara baru setelah mengenal sejarahnya, background-nya, kita baru akan memahami pengertian dasar secara historis teori politik itu atau ilmu politik itu. Kemudian kita akan mempelajari tentang 5 konsep dasar memahami ilmu politik. Ini ada di dalam bukunya Profesor Miriam Budiarjo. Kemudian kita akan bercerita tentang negara modern. Kalau ada cerita negara modern, maka pasti ada negara yang tidak modern. Nah, artinya dia classic style. Kapan itu dimulai? Tentu saja itu adalah pada abad pertengahan, medieval century di Eropa, abad ke-17. Tepatnya pada saat perjanjian Westphalia 1648. Nah, nanti kita akan cerita itu. Lalu kita akan sampai pada sistem politik ya. Atau political system. Apa itu sistem politik? Itu akan melibatkan sebuah alur yang terus berputar dalam sistem politik, dan sesungguhnya banyak lagi sistem-sistem yang lain, sistem sosial, sistem budaya, sistem ekonomi, ya, semuanya ada sistem. Nah, kita bicara tentang sistem politik next time. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk kepada the origin. Ini tokoh-tokohnya. Saya akan kenalkan gambar-gambar ini. Nah, ini tadi saya klik nggak keluar-keluar gitu ya. Tokoh kita ini, nah ini saya sebut di sini ada Aristotle di sini. Aristotle ini, beliau ini pada abad keempat. Pada abad keempat sebelum Masehi lagi, before Christ. Ya. Dia yang banyak memberikan pendapat secara filosofi tentang bertata negara. Jadi dulu politik itu bagian dari tata negara. Nah, dan sekarang juga sebenarnya tata negara, cuma ilmu politik berdiri sebagai ilmu sendiri. Nah, dulu zaman kolonial, ilmu politik itu bersatu dalam hukum tata negara, ilmu hukum tata negara. Di dalamnya adalah politik. Nah, sekarang dipisahkan menjadi ilmu politik berdiri sendiri. Sehingga secara relatif sebenarnya, meskipun kajian tentang politik itu sudah lama, tetapi ilmu berdiri sebagai ilmu politik itu baru abad 20 ini, abad 20 ya. Baik, Aristotle, beliau ini yang paling terkenal karena kritikannya terhadap demokrasi. Menurut Barber, ini bukunya Barber tahun 89, Aristotle inilah yang mengkritik keras demokrasi. Kata Aristotle, demokrasi itu bukan pilihan yang terbaik. Yang terbaik, kata dia, adalah polity atau political community, atau pemerintahan dari rakyat tetapi yang adil.
yang rakyatnya sadar akan kepemimpinan, bukan rakyat yang mau disuap. Ya. Karena kata Aristotle, demokrasi ada kelemahannya, yaitu people can buy vote atau money politik, praktek membeli suara. Yang kelemahan kedua demokrasi kata Aristotle, people can buy policy. Orang kaya bisa membeli undang-undang. Kalau sekarang ribut-ribut tentang undang-undang undang-undang cipta kerja, mungkin ada juga benarnya ini. Aristotle berbicara masalah itu. Baik, besok kita bahas lagi. Atau Anda bisa buka link saya tentang demokrasi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ya. Baik, yang kedua ini adalah Thucydides. Thucydides ini yang tengah ini Thucydides ya. Thucydides ini beliau yang ya umur-umurannya samalah sama Aristotle ya. Sebelum before Christ ya. Thucydides ini memperkenalkan cara belajar ilmu politik. Jadi cara belajar ilmu politik. Sejak zaman Yunani sesungguhnya cara belajar ilmu politik itu sudah bermacam-macam. Faktanya sama, tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada orang yang melihat politik atau pengetahuan tentang politik itu, katanya kalau ingin belajar politik Indonesia misalnya, Anda yang dipelajari adalah undang-undangnya, konstitusinya, filosofi ground selahnya misalnya. Tapi Thucydides tidak. Thucydides mengatakan bahwa cara belajar politik itu bukan melihat undang-undang, tetapi dengan cara melihat perilaku politik para aktornya. Kalau Anda belajar politik dengan melihat undang-undang, misalnya Pancasila atau Undang-Undang Dasar Indonesia, perilaku politik Indonesia baik semua. Tetapi, kata Thucydides, jangan itu kalau mau belajar politik Indonesia, belajarlah dari perilaku para aktor politik atau para pelaku politik. Pimpinan partai, elit pemerintahan, anggota DPR, presiden, dan sebagainya. Para political actor. Itu akan lebih memberikan gambaran dan juga perilaku masyarakatnya. Bagaimana dia? Jangan-jangan masyarakatnya memang suka disuap gitu. Nah, itu akan lebih memberikan gambaran tentang the living realities atau kehidupan yang lebih real tentang ilmu politik. Itu kata Thucydides. Dalam perspektif modern sekarang, pemikiran Thucydides ini lebih dikenal dengan madhab realisme, ya, paham realis atau behavioralis. Realis itu realitas, behavior itu perilaku. Perilaku. Jadi Thucydides meskipun tidak mengatakan seorang realis atau behavioralist, tetapi beliau adalah pikirannya adalah behavioralis ya, atau realis. Nanti perbedaannya ya kita lihat berikutnya. Tapi yang jelas beliau memberikan cara melihat politik bukan dari konstitusinya, tapi dari perilaku politik para pelaku politiknya. Itu Thucydides. Kemudian yang pojok kanan ini adalah, Anda sudah tahu ini, sebenarnya sudah pernah dengar. Namanya adalah Machiavelli. Bukunya yang terkenal adalah Il Principe, abad pertengahan ya. Ada orangnya kayak Machiavelli betul. Apa sih ajarannya Machiavelli itu? Nah, sebenarnya Machiavelli ini seorang nasionalis ekstrim ya. Beliau ini bukan orang jahat, bukan. Cuma salah satu prinsip dalam pemerintahan yang dia kemukakan itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang jahat. Machiavelli mengatakan kepentingan negara itu di atas kepentingan yang lain. Dan untuk mencapai kepentingan negara atau kepentingan nasional itu bisa semua cara dilakukan. Istilah dia adalah the end justify the mean. The end justify the mean. Artinya tujuan menghalalkan segala cara. Ingat, pengertian halal itu bukan halal dalam arti hukum Islam ya. Machiavelli nggak kenal hukum Islam. Itu tapi terjemahan orang Indonesia itu yang bikin pusing ya. The end justify the mean artinya semua cara-cara yang masuk akal yang bisa dipertahankan menurut akal sehat untuk mencapai tujuan itu diperbolehkan. Bagaimana kalau kadang-kadang menabrak konstitusi? Nah, itu
Machiavelli memberikan toleransi-toleransi bahwa kalau misalnya undang-undang itu tidak mewadahi sebuah perilaku tertentu untuk mencapai tujuan negara, maka sesungguhnya elit atau pimpinan bisa mengambil apa yang disebut dengan policy atau bahasa Indonesianya kebijakan. Jadi kalau orang bilang kebijakan, itu sesungguhnya dia sedikit agak berbeda dengan aturan. Kalau sesuai aturan bukan kebijakan itu. Kebijakan dalam artian policy, dalam perspektif Machiavelli, dia agak sedikit tidak persis seperti yang ada di dalam konstitusi atau regulasi. Nah, itulah Machiavelli. Tetapi sekali lagi di Indonesia diterjemahkan jadi nggak karu-karuan karena kata halal itu kaitannya dengan fikih halal haram. Bukan itu maksudnya, tetapi the end justify the mean, artinya itu justify, ada rasionalitas pembenarnya itu. Sekali lagi bukan halal haram seperti yang Anda bayangkan. Baik, itulah yang kesalahpahaman yang sering terjadi dalam memahami pemikiran Machiavelli. Baik, kemudian yang ini ada yang simbah-simbah ini yang pakai baju biru ini, namanya adalah siapa? David Easton. Nah, David Easton. Beliau ini adalah seorang yang cara melihat ilmu politik, beliau menawarkan mazhab behavioralis. Dia sebenarnya satu mazhab dengan Thucydides. Cuma David Easton ini menyampaikan bahwa behavioralis itu digunakan untuk menilai apakah perilaku itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Bukan perilaku itu sebagai pembenaran atas apa yang dilakukan. Jadi David Easton mengatakan begini, ya, dalam melihat politik kita melihat perilaku, ya kan? Tetapi setelah kita mengerti perilakunya itu jangan itu digunakan untuk pembenaran, tetapi apakah perilaku itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Nah, kalau belum, bagaimana perilaku itu didekatkan dengan yang ideal. Jadi di situ ada values, ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Jangan berperilaku tapi perilakunya seperti binatang misalnya, saling sikut dan sebagainya. Nah, jadi David Easton itu ada disebut orang sebagai neo-behavioralis juga. Nah, beliau sendiri juga mengatakan neo-behavioralis. Kenapa? Karena bukan menjustifikasi atau membenarkan perilaku, tetapi bagaimana mengevaluasi perilaku para politisi atau aktor politik itu dengan menggunakan pendekatan behavioralis. Jadi melihat politiknya dengan behavioralis, perilakunya, tetapi digunakan untuk mengevaluasi supaya perilakunya menjadi lebih baik menurut yang seharusnya, baik konstitusi. Nah, itulah David Easton yang berjaya pada Perang Dingin. Beliau ini tahun 60-an, ya, mulai 59, 62, beliau itu paling produktif di tahun-tahun itu. Kemudian yang tengah ini, yang bawah ini, ya ini adalah yang pegang piala ini adalah Henry Kissinger. Henry Kissinger ini adalah profesor diplomasi di Harvard University. Beliau ini juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ingat, di Amerika itu Menteri Luar Negeri namanya bukan Minister of Foreign Affairs, bukan, tapi Secretary of the State. Ini ada filosofinya itu. Secretary of the State, jadi sekretaris negara. Negaramu mana? Dunia itu. Jadi kalau di Amerika istilah Foreign Minister atau Ministry of Foreign Affairs nggak ada. Adanya adalah Secretary of State. Itu adalah maksudnya Menlu. Kalau bahasa Indonesianya Menteri Luar Negeri. Kok begitu sih Pak? Ya itulah ada namanya, ada pilihan kata sebagai negara superpower dia. Ya begitulah. Nah, orang yang di hadapan
Henry Kissinger ini adalah orang yang Anda nggak boleh lupa. Gitu. Orangnya gendut, sudah tua gitu ya. Beliau ini orang kelahiran Jerman yang sangat berpengalaman, hidup merantau dari Jerman terusir ke Spanyol, dari Spanyol terusir lagi ke Amerika dan menjadi orang besar di Amerika. Dan bukunya sangat monumental dalam kajian ilmu hubungan internasional. Namanya adalah Hans J. Morgenthau. Hans J. Morgenthau, bukunya yang paling terkenal adalah Politics Among Nations. Politics Among Nations, politik antar bangsa. Anda meskipun buku itu sudah lama ya, itu Anda harus baca karena kaya dengan sejarah. Apa yang namanya balance of power, nah, apa yang namanya check and balances ya. Orang kadang kan confuse itu. Apa itu balance of power? Balance power itu keseimbangan kekuatan di antara para aktor hubungan internasional, kekuatan politik, ekonomi, militer. Ya, contohnya di Eropa. Kalau kondisi seimbang maka nggak ada perang. Kalau nggak imbang perang. Ya, itulah pentingnya balance of power. Besok kita belajar itu. Lalu gimana kalau check and balances? Ada balance-nya juga. Itu politik dalam negeri. Bagaimana kekuatan eksekutif berhadapan dengan parlemen atau legislatif. Kalau tidak imbang, maka salah satu akan mendiktekan kekuasaannya atau undang-undangnya atau aturannya. Anda lihat undang-undang yang terbaru itu, Undang-Undang Cipta Kerja, itu 100% itu agendanya eksekutif. Apa artinya? Artinya di Indonesia there is no check and balances between executive and legislative. Artinya apa? Kekuatan tidak imbang. Kenapa? Karena presiden didukung mayoritas di parlemen. Sehingga apapun agenda presiden akan goal. Dulu yang berhadapan, yang berkontestasi yaitu Pak Gerindra dan Pak Prabowo, beliau sudah masuk ke dalam pemerintahan. Artinya there is no opposition. Tidak ada yang mengontrol pemerintah lagi di Indonesia ini. Ada dua partai, PKS, ada apa namanya, Demokrat yang kemarin beroposisi. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Mereka keluar pun undang-undang tetap sah. Nah, itulah check and balances. Nah, jadi kalau check and balances itu politik dalam negeri, eksekutif, legislatif. Tapi kalau balance of power itu yang diperkenalkan oleh Hans J. Morgenthau dalam realisme politik internasional. Jadi Hans J. Morgenthau seperti itu si Drides juga. Kalau mau melihat politik internasional, jangan lihat undang-undangnya PBB, tapi lihatlah perilaku para aktor. Siapa? Kata Morgenthau, yang paling utama adalah negara. Negara, karena negara itu memiliki kekuasaan yang besar dalam menggunakan senjata perang maupun ekonomi. Ya itulah Hans J. Morgenthau. Ingat baik-baik nama itu, bukunya Politics Among Nations itu semacam the Bible of International Law. The Bible of International Relation. Sorry. The Bible of International Relations Studies. Ya, jadi buku itu penting. Ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir, Hans J. Morgenthau ini juga penasihat 6 presiden Amerika. 6 presidential period, itu 3 atau 4 presiden. Tapi ada dia 6 kali, 6 period. 30 tahun jadi penasihat presiden. 24 tahun jadi penasihat presiden. Penggantinya setelah beliau sepuh tua itu adalah muridnya, namanya John Mearsheimer. John Mearsheimer ini adalah muridnya Hans J. Morgenthau dan beliau yang memperkenalkan neorealisme. Jadi ada koreksi-koreksi kepada gurunya seperti behavioralis tadi David Easton ada neo-behavioralis. Nah, ini realisme ada namanya neorealisme. Jadi dan John Mearsheimer juga menjadi penasihat presiden Amerika. Jadi Anda bayangkan saudara sekalian, di Amerika itu menteri luar negeri itu di backup oleh para ahli hukum dan hubungan internasional, ahli diplomasi. Bagaimana mengarahkan politik luar negeri supaya itu benar secara pengetahuan dan lebih visioner seperti itu. Nah itu jadi yang terakhir adalah John yang pakai dasi ini, masih muda ini adalah muridnya yang Hans J. Morgenthau ini, John Mearsheimer. Beliau ini yang menemukan neorealism. Beliau juga memperkenalkan namanya decompression theory. Decompression theory itu teori dekompresi. Kalau nanti ngomongnya dulu sebelum Perang Dingin selesai.
ngomongnya itu baru tahun 80-an ya. Beliau sudah mengatakan, John Mearsheimer ini, nanti kalau perang dingin selesai, yang terjadi bukan dunia damai, tapi pecah perang di mana-mana, proxy war katanya. Di mana-mana gampang pecah perang. Dan kita lihat bahwa setelah perang dingin selesai, memang perang bukan selesai di dunia ini, tapi menjadi perang yang kecil-kecil, banyak. Itu namanya teori decompression. Decompression itu kan ada tekanan nih, tekanan perang dingin. Setelah tekanan dikendorkan, ternyata bukan terus dingin, damai, enggak, tapi perang nyebar kemana-mana. Nah, jadi itulah teorinya dari John Mearsheimer. Gitu. Baik, jadi tokoh kita hari ini adalah Aristotle yang memperkenalkan politik di awal-awal sebelum Masehi, abad keempat tadi soal demokrasi beliau mengkritik keras. Lalu Thucydides yang bicara tentang realisme, bagaimana melihat ilmu politik dari perilaku para aktornya. Juga Machiavelli yang tadi disalahpahami orang. Gitu. Kemudian ada David Easton tentang behavioralis, tentang perilaku, ya mirip-mirip dengan Thucydides. Ya. Ini juga David Easton, John Morgenthau, Hans G. Morgenthau yang mengerang politik communication, karena kita orang HI, jadi politiknya politik HI. Gitu. Lalu madhabnya realis, Hans G. Morgenthau, bapaknya realis itu ya Morgenthau itu, in the modern science of political international politik ya. Kemudian ini ada tadi si Henry Kissinger, profesor diplomasi yang luar biasa. Dan ini muridnya John Mearsheimer, teori neorealis dan decompression teori yang tadi saya ceritakan pada Anda. Muridnya Morgenthau. Baik, ini beberapa kontributor di dalam ilmu politik, terutama nanti arahnya ke politik internasional. Begitu. Baik, saudara sekalian. Kita lanjutkan. Lalu apa politik itu? Apa politik itu? Nah, what is politik? Original meaning of politik itu originally the term of politik came from Greek, dari Yunani. The original verb is polis. The meaning of polis is city, state, and taia or affairs or business. So politik is all about state affairs or state business. So if we talk about politik, it means you talk about the state or the government. There is no politik if you talk about the arisan, for example. Your personal affair, for example, that is not politik. Politik all about state affair atau something, sesuatu yang related to the government affair. Nah, itu politik. Politik di era modern ini lebih berkembang pengertiannya. Tidak hanya apa yang terkait dengan pemerintahan. Itu saja. Oh, itu terlalu luas. Tetapi bagaimana? Nah, pengertiannya yang lebih komprehensif adalah politik itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan state affairs. State affairs included how power is competed, termasuk bagaimana kekuasaan itu dikompetisikan. Nah, ingat, kekuasaan itu dikompetisikan. Bukan dichampionkan. Kalau champion itu ada satu smackdown, satu kalah, satu menang. Tidak, tapi kontestasi. Jadi kalau ada pemilu, itu yang benar bukan political championship, tetapi political contestasi. Apa bedanya championship sama kontestasi? Sesuatu yang ikut kontestasi atau competed itu sudah pilihan-pilihan. Anda sekarang lihat nih, ada kontes kecantikan misalnya. Lu meskipun kalah jadi Miss Universe, itu pasti orangnya cantik. Loh, kenapa? Ya karena kontes. Kontes itu sudah pilihan. Contoh lagi, kalau mau Idul Adha itu ada kontes sapi kan. Sak jelek-jeleknya yang kalah di kontes sapi, itu pasti sapinya bagus. Kenapa? Lah kontes. Kontes itu sudah pilihan dari yang
Yang ada dipilih lalu yang baik-baik itu dikonteskan. Nah, itu terjadi pada politik. Misalnya, pemilu presiden kemarin ada 2 kandidat. Siapa? Pak Jokowi dan Pak Prabowo calon presiden. Dua-duanya itu sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik. Dari penduduk Indonesia yang 260 juta. Wah, menurut saya enggak, Pak. Wah, saya mau tahu ada orang yang lebih baik. Mana enggak muncul, ya. Yang berani muncul itu adalah sudah calon terbaik. Sebelum mengerucut pada 2 calon itu, ada 9 pasang yang dikandidatkan dari partai-partai politik. Lalu tereliminasi menjadi 2 itu dengan alasan threshold dan sebagainya, political composition dan sebagainya. Maka siapapun yang terpilih sebenarnya, apa Pak Jokowi sekarang atau Pak Prabowo, they are the best candidate dibanding yang lain-lain tadi, yang muncul terlalu hilang tadi, nggak dapat dukungan politik tadi. Nah, jadi politik itu adalah salah satunya adalah kajian bagaimana kekuasaan itu dikontestasikan, bukan dikompetisikan, tapi dikonteskan. Gitu ya. Baik, lalu juga terkait dengan how power, bagaimana kekuasaan itu dimanage. Dimanage artinya dikelola. Dikelola artinya apa? Jangan sampai kekuasaan itu menjadi konflik misalnya. Ya, jangan sampai menimbulkan konflik di antara rakyat Indonesia. Nah, jadi itu dimanage, dikelola. Jadi supaya ada yang setuju, nggak setuju, biasa itu. Nah, tetapi bagaimana itu dikelola menjadi sesuatu yang bisa mendorong pembangunan. Itulah fungsinya politik. Lalu bagaimana kekuasaan itu institutionalize. Jadi bagaimana kekuasaan diinstitusikan. Jadi saudara sekalian, politik itu bagaimana kekuatan-kekuatan itu diwadahi dalam sebuah institusi. Ya, nanti ada bedanya antara institusi dan organisasi. Tapi sekarang saya istilahkan lembagakan. Bagaimana politik dilembagakan? Ada lembaga politik namanya presiden, lembaga politik namanya DPR, lembaga politik namanya KPU, lembaga politik namanya partai politik, lembaga politik namanya apalagi Bawaslu. Loh, itu istilahnya institusi apa lembaga, Pak? Apa organisasi, Pak? Nah, dalam konteks ini saya memilih kata itu pelembagaan, institusi. Organisasi itu adalah wujud fisiknya. Institusi atau lembaga itu adalah jiwanya atau ruhnya, aktivitasnya, itu lembaga. Nah, jadi bagaimana aktivitas politik itu diwadahi dalam satu aktivitas-aktivitas yang itu diatur dalam undang-undang. Supaya apa? Tidak bentrok satu sama lain. Ada kekuasaan legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ya. Semuanya diwadahi supaya bisa dimanage dengan baik. Itulah namanya institution politik. Coba Anda bayangkan, se-Indonesia partainya satu. Wah, pasti ribut, partai satu. Atau nggak ada partai sama sekali. Kan nggak ada wadah untuk berkompetisi atau saling saling berebut secara damai kekuasaan itu. Suksesi damai. Coba Anda bayangkan kalau nggak ada partai politik, lalu ada masa presiden sudah habis. Bagaimana caranya mengganti? Wah, pasti siapa yang punya kekuatan besar, dia akan merebutnya. Dan itu pasti berdarah-darah. Beladai politik. Politik yang sangat berdarah-darah. Jadi institusi politik itu penting untuk apa? Untuk mewadahi aktivitas-aktivitas politik agar manageable, bisa dikelola dengan baik. Lalu bagaimana kekuasaan di-maintain? Di-maintain itu bagaimana kekuasaan itu dijaga. Jadi Pak Jokowi itu harus memaintain. Ada yang menolak, ada yang setuju. Pak Jokowi berhitung tuh kekuatan di DPR, siapa nolak, siapa yang mendukung. Rakyat juga dihitung mana kelompok yang menolak. Untuk apa? Political maintain. Seorang pemimpin harus menjaga political maintain ini. Karena kalau tidak,
itu kekuasaannya akan jatuh. Nah, oleh karena itu penting belajar menjaga, memelihara kekuatan-kekuatan itu. Dan kadang-kadang, saudara sekalian, sebagai ilmuwan politik, Anda juga harus mempelajari kadang-kadang kekuasaan itu dimanipulasi. Bukan untuk dicontoh ini, tapi kita pelajari. Misalnya Anda lihat berita tentang Korea Utara misalnya, itu kan coba di persepsi Anda itu, jelek semua itu pemimpinnya. Itu belum tentu benar. Itu belum tentu benar. Kenapa? Karena kita selama ini beritanya selalu datang dari musuh dia, dari CNN, ya, dari Fox, dari BBC, yang itu American atau Europe, American lebih ganas itu ya. Amerika dari sisinya Amerika. Sehingga apa? Sehingga pasti mendiskreditkan Kim Jong Un. Gitu. Namun di satu sisi kita juga tidak bisa percaya penuh apa omongan dari Kim Jong Un atau berita-berita dari Korea Utara. Kenapa? Karena dia nggak ada yang melawan pemerintah atau oposisi di sana, nggak ada, sehingga kebenaran itu hanya datang dari penguasa. Nah, disitulah saling memanipulasi. Jadi yang musuhnya itu juga mengatakan seperti itu, kita nggak punya pembanding lagi, ya. Kan nggak ada wartawan Indonesia yang cover Korea Utara karena dia datang ke sana kan. Kita sulit sekali masuk ke berita yang objektif. Atau kita menerima berita tentang pemerintahan di sana dari Korea Utara sendiri yang selalu mencaci maki dunia yang lain termasuk PBB. Nah, disitulah politik itu disitulah kekuasaan itu dimanipulasi. Atau yang lebih gampang lah, Anda sering mengatakan wah itu jaim, itu jaga image, itu bikin image building gitu kan. Kadang-kadang politik itu juga itu bentuk lain dari manipulasi. Jadi membentuk image. Jadi imagology. Jadi image building. Bagaimana membentuk image. Sebenarnya dia hanya jalan 50 meter saja, tetapi di media massa bisa bisa diberitakan bahwa Bapak Ik berjalan di atas padang gambut yang gersang untuk membuka lahan sekian juta hektar, padahal jalan 50 meter saja, tetapi dengan teknologi sekarang itu bisa di blow up sedemikian, termasuk booster untuk membentuk image image building seorang pemimpin. Nah, itu sebenarnya bagian dari manipulasi bentuk yang lain. Jadi both international maupun domestik beragam manipulasi kekuasaan itu ada. Dan itu juga kita harus memahaminya. Jadi saudara sekalian, politik ini kok pakai S, Pak? Kok itu tubinya S ya? Politik sebagai science. Makanya tulisannya bukan politik pakai C tapi CS, kayak mathematics, kayak physics. Ya, ini politik sebagai science itu adalah all about the state's affair, tentang bagaimana terkait dengan urusan-urusan mengatur kenegaraan ini, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kekuasaan atau power itu dikompetisikan. Nanti makanya kita belajar pemilu, partai politik kan gitu kan, bagaimana di manage. Itu makanya kita ngomongkan tentang relasi kekuasaan, ya, relasi hubungan DPR, MPR, hubungan DPR, kelembagaan negara dan rakyat itu manage. Bagaimana kekuasaan institutionalized atau dilembagakan, itu artinya harus ada wadah-wadah aspirasi itu, supaya bisa saling memproduksi keputusan yang terbaik. Kemudian bagaimana memaintain kekuasaan. Nah, besok saya doakan jadi bupati, apa wali kota, apa presiden sekalian, ya, apa gubernur. Nah, tapi kalau gubernur Jogja susah juga, nggak ada pemilihan gubernur di sini kan. Oke. Bagaimana kita menjaga kekuasaan itu supaya pemerintahan Anda bisa efektif begitu. Lalu
sometimes kadang-kadang juga kita harus memahami bagaimana kekuasaan itu dimanipulasikan. Jadi baiklah saudara sekalian, jadi itu penggalan kuliah awal ini, nanti kita lanjutkan untuk kuliah berikutnya. Jadi ingat baik-baik, the meaning of politik originally dari Yunani, polis, city state, and taya atau affair atau business. Politik is all about state affair. Oke, kita lanjutkan untuk session berikutnya dan saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.